encryption standard adalah algoritma cipta blok yang populer karena dijadikan standar algoritma enkripsi kunci simetri. Meskipun saat ini standar tersebut telah diganti dengan algoritma yang baru, yaitu AES, karena DS sudah dianggap tidak aman lagi. Skema Pestel bisa dilihat pada gambar ini. Skema Pestel itu membagi dua pesan yang ingin dienkripsi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri L dan bagian kanan R. Selanjutnya contoh algoritma enkripsi DS. Selanjutnya pembangkitan kunci internal. Algoritma DS mempunyai 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu membangkitkan kunci internal. Kunci internal merupakan kunci yang akan digunakan pada setiap putaran. Karena tiap putaran membutuhkan kunci internal, maka ada 16 kunci internal. Contoh proses pembangkitan kunci bisa dilihat pada tabel gambar di bawah berikut. Selanjutnya matriks permutasi PC1. Pada tahap ini bit 57 pada kunci eksternal diubah posisinya menjadi bit 1, terus ditukar posisi. Selanjutnya pergeseran bit. Selanjutnya akan dilakukan pergeseran bit, misalnya 1000101 digeser satu kali menjadi 000111. Sudah ada ketentuan pergeseran bit pada setiap putaran, itu dilihat pada tabel di samping bawah. Selanjutnya matriks permutasi PC2. Selanjutnya C1 dan D1 digabungkan lalu dipermutasi menggunakan matriks PC2. Hasil dari permutasi PC2 merupakan kunci K1. Setiap kunci KI mempunyai panjang 48 bit. Lakukan terus hingga mendapatkan K16. Proses enkripsi. Tahapan kedua yaitu melakukan enkripsi pada plaintext. Pertama kita permutasi awal atau PI pada plaintext. Pada proses ini bit 58 pada plaintext diubah posisinya menjadi bit 1. Lakukan penukaran pada posisi bit sampai selesai. Selanjutnya dibagi dua menjadi LI kurang 1 dan RI kurang 1. Masing-masing mempunyai panjang 32 bit. Selanjutnya akan dilakukan jaringan Pestel dengan rumus LI sama dengan RI kurang 1, RI sama dengan LI kurang 1, XOR F dalam kurung RI kurang 1, KI. Diagram komutasi fungsi F. Diagramnya bisa dilihat pada gambar yang tertera di layar Anda. Selanjutnya proses komutasi fungsi F. Bisa dilihat pertama kita akan melakukan fungsi ekspansi yaitu E untuk RI kurang 1 yang bertujuan. Selanjutnya hasil ekspansi dari RI kurang 1 akan di-XOR-kan dengan KI lalu menghasilkan vektor A. Kemudian vektor A dibagi menjadi 8 kelompok dengan masing-masing 6 bit dan dimasukkan ke proses substitusi S. Berikut adalah matriks substitusi dari S. Sudah S1 sampai S8. Proses substitusi S. Pada matriks substitusi S menerima 6 bit dan mengeluarkan 4 bit. Misalnya 010101 lalu ambil bit pertama dan bit terakhir yaitu bit 0 dan 1. Sehingga 01 sama dengan 1. Selanjutnya ambil 4 bit di tengah yaitu 1010 sama dengan 10. Setelah proses substitusi selesai, hasilnya adalah vektor B dengan panjang 32 bit. Matriks permutasi. Vektor B masuk ke proses permutasi P, tujuannya untuk mengacak hasil proses substitusi S. Lalu hasil dari proses komputasi fungsi F di-XOR-kan dengan LI kurang 1 menghasilkan LI dengan panjang sebagai berikut 32 bit. Inverse matriks permutasi awal. Lakukan cara yang sama sampai 16 kali putaran dengan KI yang sudah dibangkitkan. Jika posisi sudah ditukar, maka proses
selesai. Terakhir, dekripsi. Tahapan terakhir ini adalah proses mengubahkan ciphertext menjadi plain text. Untuk melakukan dekripsi menggunakan algoritma yang sama dengan enkripsi, namun pada proses dekripsi urutan kuncinya berbeda, yaitu K16 sampai K1 dengan rumus LI sama dengan LI kurang 1, LI sama dengan LI kurang 1, XOR F LI kurang 1, KI. Untuk implementasinya bisa dilihat pada gambar anda. Yang pertama adalah proses pembangkitan kunci. Pada fungsi PC1 ini digunakan untuk mengkompresi key atau kunci eksternal dari 64 bit menjadi 56 bit. Selanjutnya yaitu setelah kunci dikompresi, selanjutnya hasil kompresi tersebut dibagi dua, lalu dilanjutkan pada fungsi key schedule. Pada fungsi ini, key yang telah dibagi dua tersebut masing-masing posisi setiap unsur dalam key tersebut bergeser. Selanjutnya melangkah ke fungsi PC2. Pada fungsi ini, key yang dibagi dua pada fungsi key schedule dijumlahkan dan disatukan lagi. Langkah 3 dan 4 dilakukan sebanyak 16 kali. Proses ini disebut operasi 16 putaran. Setelah 16 putaran selesai, didapat 16 kunci yang memiliki panjang 48 bit. Selanjutnya adalah proses enkripsi. Selanjutnya adalah proses enkripsi. Terdapat beberapa proses pada enkripsi, yaitu yang pertama adalah inisial permutasi. Pada fungsi inisial permutasi ini bertujuan untuk mengacak plain text atau pesan sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Selanjutnya adalah proses enkripsi. Selanjutnya pada proses ini digunakan fungsi encrypt underscore dash. Dalam fungsi ini akan dilakukan putaran kepada pesan yang akan dienkripsi. Setiap putaran terjadi beberapa proses, yaitu expand block, store with key, hashbox, dan final block. Selanjutnya yaitu pada bagian expansion atau expansion block terjadi proses ekspansi yang memperluas blok yang panjangnya 32 bit menjadi blok 48 bit. Selanjutnya hasil ekspansi akan disorkan dengan key yang panjangnya 48 bit sehingga menghasilkan vektor A yang panjangnya juga 48 bit. Selanjutnya vektor tersebut dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing 6 bit dan dimasukkan ke dalam proses substitusi. Proses substitusi dari masing-masing kelompok akan menghasilkan output 4 bit. Selanjutnya adalah hasil dari substitusi. Di atas menghasilkan vektor B yang panjangnya 48 bit. Hasil substitusi tersebut dimasukkan ke dalam proses permutasi. Proses permutasi ini bertujuan untuk mengacak hasil proses dari substitusi di atas. Setelah proses permutasi selesai, hasil dari proses tersebut akan dikembalikan ke bentuk awal sebelum dilakukan inisial permutasi menggunakan fungsi inverse inisial permutasi.
Proses terakhirnya adalah proses deskripsi. Deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, hanya saja dalam proses enkripsi menggunakan kunci 1, 2 sampai 16, sedangkan deskripsi mulai dari kunci 16, 15 ke 1. Baik, saya lanjut. Selanjutnya yaitu algoritma AES. AES merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah algoritma AES merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi decipher dan dekripsi decipher informasi. AES adalah kelanjutan dari algoritma DS yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkan algoritma baru Legend-Dial sebagai AES. Algoritma Legend-Dial merupakan algoritma yang mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit, banyak kunci dan ukuran blok. Algoritma ini beroperasi dalam orientasi byte. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda atau key. Proses enkripsi melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Garis besar algoritma Legend-Dial yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Add key melakukan sort antara state awal dan key, tapi ini disebut initial error. Putaran sebanyak bulan 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah byte, shift rows, mix column, return key. Selanjutnya pada round atau proses untuk putaran terakhir, yaitu sub byte, shift row, return key. Contoh gambar proses algoritmanya adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya proses enkripsi blok plain text disimpan di dalam matriks yang bernama state. Untuk blok 128 bit, ukuran state adalah 4 kali 4. Initial round. Pada initial round terdapat state awal dan cipher key dengan notasi hex. Proses initial round yaitu mengkombinasikan state awal dengan cipher key menggunakan XOR. Proses subbyte. Pada proses subbyte dilakukan penukaran matriks hasil initial round dengan tabel S-box. Caranya yaitu mengambil salah satu isi kotak matriks, mencocokkannya dengan digit kiri sebagai baris dan digit kanan sebagai kolom. Contoh proses subbyte, misal 19 kita ambil digit kiri yaitu 1 dan digit kanan 9, sehingga kita cocokkan pada tabel S-box, hasilnya adalah D4. Selanjutnya proses shift row. Pada proses ini kita melakukan pergeseran setiap elemen blok atau tabel yang dilakukan per barisnya, yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga 2 byte, dan baris keempat 3 byte. Contoh proses shift row, misalnya terdapat matriks hasil subbyte, lakukan pergeseran pada baris kedua yaitu sebanyak 1 byte, pergeseran baris ketiga sebanyak 2 byte, dan pergeseran baris keempat sebanyak 3 byte. Mix column. Pada proses mix column kita melakukan perkalian tiap elemen dari hasil matriks shift row dengan tabel yang sudah ditetapkan. Berikut formula perkalian pada mix column, bisa dilihat pada gambar berikut. Contoh prosesnya itu operasi mix column
keseluruhan kolomnya, yaitu bisa dilihat di bawah. Proses add-ron key. Pada proses add-ron key sama dengan initial row, yaitu mengkombinasikan hasil matriks mixed column dengan row key yang didapatkan dari pembangkitan kunci. Misal terdapat matriks hasil mixed column dan row key. Kemudian lakukan sort pada kolom pertama step dengan kolom pertama row key. Hasil row key-nya ada di bawah. Lakukan cara yang sama sampai 9 kali. Selanjutnya final round. Proses final round dilakukan dengan cara yang sama tetapi tidak melakukan mixed column. Jadi total round pada AS sebanyak 11 round. Pembangkitan kunci. Pada proses pembangkitan kunci dibangkitkan kunci eksternal 16 byte menjadi array 43, 44, 32 byte for setiap round menggunakan kunci berbeda. Terdapat tabel Rcon yang digunakan untuk pembangkitan kunci. Contoh pembangkitan kunci, misalnya terdapat kunci 24, 75, A2, B3, 34, dan seterusnya. Root melakukan pergeseran ke kiri tiap baris sebanyak 1 byte. Subbyte melakukan substitusi pada setiap baris menggunakan S-box. Support melakukan sort antara first word dengan hasil subbyte, kemudian disorkan lagi dengan Rcon kolom pertama. Baik, untuk implementasinya yaitu yang untuk implementasinya yaitu yang pertama, pada perintah split byte kita buat fungsi split byte yang digunakan untuk memecah string menjadi list yang berisikan byte. Perintah make matrix untuk membuat state matrix menggunakan plain text yang sudah diubah ke binary. Perintah sbox encrypt untuk membuat tabel sbox yang digunakan ketika enkripsi, dan perintah sbox descript untuk membuat tabel sbox yang digunakan ketika deskripsi. Selanjutnya perintah Rcon untuk membangkitkan kunci, yaitu fungsi Rcon dan fungsi XOR. Selanjutnya perintah ini digunakan untuk pencocokan kunci karena pada AES terdapat 3 jenis kunci, yaitu AES 128, 192, dan 256. Selanjutnya yaitu pada perintah ini dilakukan pembangkitan kunci. Bisa dilihat ketika melakukan pembangkitan kunci pertama dilakukan pencocokan kunci, lalu dibuat fungsi transfer untuk melakukan pergeseran, melakukan substitusi pada tabel sbox, dan untuk melakukan operasi sort. Hasil dari pembagian kunci terdapat 11 kunci, 1 untuk initial round, 11 untuk tiap 9 round, dan 1 untuk final round. Selanjutnya perintah matrix multiplication over 256 untuk membuat fungsi, yaitu mixed column dengan menggunakan fungsi-fungsi di atas. Sedangkan ini adalah metode deskripsi untuk menerjemahkan ciphertext menjadi plain text yang dimengerti bahasanya, di mana di sini digunakan inverse dari sbox. Selanjutnya hasil enkripsi key adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada hasilnya adalah ini yang dibuat tulisannya